Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, semoga kita tetap diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan segala macam aktivitas dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan karena di masa sekarang ya sangat banyak sekali yang namanya virus tadi. Jadi kita tetap jaga jarak. Ya, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat diridhoi dan bermanfaat bagi kita semua. Coba jadi pimpin temannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. PPK. Sebelum kalian belajar, sebaiknya saya absen dulu. Ambil Putri Cahyani, Andika, Ada, Pak. Astiwi Damayan kemari. Siapa apa itu? Siapa? Ya, ini pokok. Apa lagi? Ya, cerita bergambar. Dan sekarang kita masih belajar tentang menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1, organ gerak hewan. Adapun tujuan pembelajarannya: 1, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. 2, siswa dapat menuliskan ide pokok yang terdapat pada paragraf. Dan sekarang yang kita pelajari adalah menentukan ide pokok yang terdapat dalam suatu paragraf. Siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Ya, coba Henry. Kalimat utama. Siapa lagi? Ya, apa nak? Ya, gagasan utama. Jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok dapat disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini biasa berada di awal paragraf. Kalau dia berada di awal paragraf, namanya kalimat apa? Ya, deduktif. Kalau dia kalimat utamanya berada di akhir, namanya kalimat apa nak? Ya, induktif. Sedangkan kalau dia berada di awal atau akhir, disebut kalimat apa? Nah, kalimat campuran. Sekarang, ya Bapak akan memberikan contoh paragraf. Ya, menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Siapa yang bisa baca ini paragrafnya? Siapa? Coba Ipa. Ya, tepuk tangan dulu Ipa dulu, tepuk tangan dulu. Ya, jadi ini adalah contoh paragraf di mana di dalam paragraf inilah kita akan menentukan ide pokoknya. Tetapi sebelum kita menentukan ide pokok, kita harus menentukan dulu kalimat utamanya. Ya, Bapak telah menjelaskan tadi bahwa kalimat utama itu biasa berada di awal paragraf, biasa berada di akhir paragraf, dan sekarang juga biasa berada di awal dan akhir. Nah, sekarang di mana paragraf ini kalimat utamanya dia berada di awal. Ya, betul sekali. Ya, jadi kalimat utamanya adalah dia berada di awal. Jadi salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, setelah kalian menentukan kalimat utama, barulah kita menentukan ide pokok. Jadi ide pokoknya adalah pada paragraf tersebut bentuk tubuh hewan air adalah bentuk rudal. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya di sini tentang contoh yang Bapak jelaskan pada menentukan ide pokok pada paragraf. Ya, coba Hikmah, apa mau ditanyakan nak?
Ya. Jadi tadi teman kalian bertanya di mana kita mengambil ide pokok. Jadi ide pokoknya itu setelah kita membaca baik-baik paragraf tersebut, kita baca dalam hati. Setelah kita memahaminya, kita menentukan kalimat utama. Jadi setelah kita menentukan kalimat utama, dari kalimat utama itulah kita menentukan ide pokok. Sudah mengerti semua? Oke, ya sekarang kalian membaca. Ayo membaca organ dalam manusia dan hewan. Coba dibaca semua. Baca dalam hati. Ya, jadi kalian telah membaca organ dalam manusia dan hewan. Dapat ada paragraf dalam bacaan organ dalam manusia dan hewan? Ya, ada 5. Jadi sebentar kalian akan diberi tugas menentukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf pada bacaan organ dalam manusia dan hewan. Dimengerti semua? Ya. Sebentar kalian akan mengerjakan tugas LKPD dari bacaan di atas organ gerak manusia dan hewan. Ya, jadi dikerja nanti. Ini nak. Sering baca itu di atas bacaan paragraf menentukan ide pokok. Jadi kalian tentukan semangat. Ya, apanya sebenarnya jangan. Mana semua saya tidak kirim dulu. Wah, kalau begitu dikumpul nak, LKPD-nya, kumpul di mejanya Bapak. Sudah semua pilih kumpul LKPD-nya nak? Sudah. Ya. Oke, sekarang kita merevisi dari apa yang telah kalian kerjakan. Siapa yang bisa menentukan ide pokok pada paragraf pertama? Siapa? Coba Anissa. Ya, sudah benar itu? Benar. Siapa yang bisa tentukan ide pokok pada paragraf kedua? Ya, coba Hikmah. Apa nak? Manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi, tepuk tangan dulu sahabat-sahabat dulu. Tepuk tangan. Kami dari 5 paragraf di mana kita sudah tahu apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak. Ya, menentukan ide pokok apa lagi? Ya, Mel, apa nak? Ya, kalimat utama. Nah, coba ya dedukti kesimpulannya. Di dalam menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, kita harus memahami dulu paragraf tersebut. Kita baca baik-baik, dihayati dan dipahami. Setelah kita memahami paragraf tersebut, kita menentukan kalimat utama. Setelah kita menentukan kalimat utama, barulah kita menentukan ide pokok. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya Bapak sampaikan kepada anak-anak itu kelas 5, sebaiknya kita belajar di rumah agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan juga tetap jaga jarak, jaga kebersihan kalian supaya kita terhindar dari segala macam yang namanya COVID-19. Dan sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Coba Eki, pimpin temannya untuk berdoa nak. Ya, benar. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.